yang ini yang terpenting, inti dari rekam medis adalah bagaimana mahasiswa rekam medis nanti kalau lulus bisa melakukan pengkodean diagnosa gitu. Jadi di sini Hai, selamat sore Sobat di LSDS dimanapun Anda berada. Selamat sore, ketemu lagi di LDS Talk episode yang kedua. Nah, hari ini sengaja kita hadirkan narasumber yang beliau ini sekarang lagi bingung-bingungnya ini, lagi crowdednya dengan banyaknya pekerjaan beliau, tapi dengan segala hal yang beliau lakukan, beliau masih bisa join dengan kita hari ini. Nah, beliau ini adalah Kaprodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo, di mana Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan ini, Sobat, perlu Anda ketahui, sudah berdiri sejak tahun 2003 dan sekarang tahun 2021, artinya ini sudah lama sekali Prodi ini berdiri, dan Prodi ini menjadi pioner pada saat itu di Jawa Timur. Nah, mari kita sambut bersama Ibu Titin Wahyuni, Sarjana Kedokteran Gigi, Magister Kesehatan. Selamat sore, Ibu Titin. selamat sore. Baik, Alhamdulillah. Bu, terima kasih sekali sudah bisa hadir dan join pada kegiatan hari ini ya. Sama-sama, apa yang tidak buat stickers. Oke, Alhamdulillah. Bu Titin, gimana kabarnya Bu Titin? Baik, karena ada Bu Ani di sini, kabar saya jadi baik. Oke, harus baik ya. Oke, Harus terima baik, kasih. harus baik dan Alhamdulillah. sehat. Oke, semoga sehat selalu Ibu Titin. Ini saya sedikit punya pantun ini buat Bu Titin. Pantun, waduh. Iya, ini kita kan nggak lagi seminar nih, ini kita lagi podcast di YRSDS Talk episode yang kedua. Ini kita yang kedua ini, saya punya sedikit pantun ini buat Bu Titin. Kembang tahu ada di atas meja, jangan buru-buru kalau sama dia. Nah, mungkin ini ciri khas dari Bu Titin ya. Jadi harus pelan-pelan, tapi pasti. Nah, itu mungkin biar kita imunnya nggak sampai drop, biar kita nggak stres, ini mungkin bisa mengikuti cirinya Bu Titin. Semuanya harus dilakukan secara pelan-pelan, tapi pasti. Betul begitu Ibu Titin ya? Oh ya, apa? Atomic habit. Oke. Atomic habit, bahasa kerennya zaman sekarang gitu. Jadi melakukan 1% tapi tiap hari. Dan di waktu dan jam yang sama, katanya begitu. Oke, jadi continue gitu ya, setiap hari harus dilakukan dengan hal yang sama, sedikit-sedikit aja. Ya, sebenarnya ilmu lama sih, orang Jepang itu setiap hari ya istilahnya kanzen gitu. Makanya kalau melihat orang Jepang itu kalau jalan udah kayak robot karena dia udah tahu habis ini kemana, habis ini kemana, habis ini kemana. Oke. Perlu diikuti nih teman-teman ya. Oke, baik Bu Titin, ini kalau kita bisa sharing gitu ya, karena Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan ini di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo sudah berdiri lama ini sejak tahun 2003. Nah, kalau Bu Titin sendiri ini menjadi Kaprodi itu sejak tahun berapa Bu Titin? Tahun 2019 awal, tapi masuknya itu saya menjadi dosen 2015. Oke, jadi sudah join dengan Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo 6 tahun yang lalu, kurang lebih begitu ya. Dan untuk menjadi Kaprodinya adalah kurang lebih 3 tahun yang lalu. Berarti masih sempat menikmati Kaprodi sebelum pandemi. Begitu ya Bu Titin ya? Ya, sebentar. Sebentar, habis itu kena Sebentar. pandemi. Sebentar dan nggak terasa karena 2019 itu langsung ada kegiatan akreditasi kan. Jadi itu setahunan, jadi setelah setahunan lega sudah mendapatkan akreditasi B gitu. Ya. Habis itu kena pandemi. Luar biasa Bu Titin. Yang penting kita sudah mencapai tahap akreditasi B gitu kan. Semoga nanti ke depannya kita bisa meningkatkan status akreditasi kita. Oke, baik. Nah, ini Bu Titin, sebenarnya masih memahami gitu, kurang mengerti apa sih itu Prodi D3 Rekam Medis gitu. Mungkin orang-orang itu ngetrennya
kalau prodi manajemen, prodi akuntansi, oh itu jurusan kedokteran, oh itu perawat bidan. Saya yakin orang itu tidak perlu dijelaskan, mereka sudah tahu gitu. Nah, tapi kalau prodi D3 rekam medis dan informasi kesehatan ini adalah hal yang mungkin banyak orang awam itu masih belum paham. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat ini Bu Titin. Apa sih prodi D3 rekam medis dan informasi kesehatan itu? Ya, silakan Bu Titin. Ya, jadi sebenarnya prodi D3 rekam medis ini meskipun rekam medis dan informasi kesehatan nama lengkapnya, jadi meskipun itu mungkin kurang familiar di beberapa orang karena kalau kesehatan bayangannya udah keperawatan atau menjadi bidan seperti itu. Tetapi sebenarnya akar ilmunya ini adalah akar ilmunya itu udah banyak, udah lama gitu. Misalnya di rekam medis juga mempelajari manajemen, tapi manajemen rekam medis gitu. Kemudian ada akar ilmu kedokteran. Jadi kita mempelajari diagnosa, bagaimana yang terpenting inti dari rekam medis adalah bagaimana mahasiswa rekam medis nanti kalau lulus bisa melakukan pengkodean diagnosa gitu. Jadi di sini mereka belajar terminologi medis juga. Jadi misalnya ya Bu Anif ya, orang bilang diabetes itu bahasa medisnya. Iya, betul. Tapi orang Indonesia itu ngomong diabetes itu banyak, padahal suku Indonesia itu juga paling banyak di dunia. Misalnya orang bilang diabetes itu kencing manis. Ada yang ngomong gula darah. Bayangkan orang sedunia dengan bahasa yang berbeda-beda ngomong diabetes ini bermacam-macam. Nah, maka disitulah dipelajari di rekam medis ilmu terminologi medis. Jadi kalau kita ngomong diabetes, kita ngomong sama orang Afrika, Amerika, mereka udah paham. Oh, diabetes itu kalau dalam bahasa Indonesia kencing manis atau gula darah. Dan kita juga belajar tentang informasi kesehatan. Jadi di sini mahasiswa di D3 rekam medis juga belajar komputernya banyak ya kurikulumnya, jadi mereka dipelajari dari komputer dasar sampai mereka bisa membuat suatu program kesehatan. Oke, luar biasa sekali berarti Bu Titin. Jadi mungkin ada tambahan Bu Titin mungkin sebelum Iya, jadi ini unik banget, jadi terutama untuk pengkodean diagnosa. Jadi diagnosa itu ada kodenya. Jadi kodenya itu berupa alfanumerik, jadi gabungan angka dan huruf. Nah, itu didasarkan pada buku klasifikasi penyakit internasional yang diterbitkan oleh WHO. Internasional ya. Jadi ini ilmunya yang unik. Jadi nanti kalau lulus diharapkan menjadi nakes yang bisa melakukan pengelolaan rekam medis, dia juga bisa mengkode, dan untuk pelajaran informasi kesehatan minimal dia menjadi user untuk informasi teknologi di fasilitas pelayanan kesehatan di tempat dia bekerja. Oke, baik Bu Titin, terima kasih atas penjelasannya. Jadi mungkin kalau bahasanya orang awam yang kita bisa sharingkan ke teman-teman yang ada di rumah gitu ya, kalau prodi D3 rekam medis itu adalah prodi kesehatan tetapi tidak menyentuh pasien. Nah, ini mungkin cocok ini bagi teman-teman yang ini saya tuh pengen sekolah kesehatan tapi takut kalau megang pasien. Nah, ini bisa jadi pilihan gitu ya. Jadi prodi kesehatan tetapi nggak megang pasien. Dia hanya mengkode bagaimana penyakit ini apa, kodenya seperti apa agar bisa diketahui secara internasional. Mungkin kalau versinya orang awam ini seperti itu gitu ya Bu Titin ya. Ya, jadi kalau kalian mau belajar ilmu kesehatan tapi takut darah. Takut darah gitu, oke. Bisa menjadi pilihan. Bisa menjadi pilihan, harus dipilih ini. Oke. Nah, selanjutnya nih Bu Titin, ada pertanyaan bahwa prodi D3 RMIK itu ya, kita nyingkatnya RMIK karena panjang, RMIK gitu ya. Mungkin bisa kita sinkronkan dengan namanya itu adalah rekam medis dan informasi kesehatan. Prodi ini tuh sudah banyak sekali jumlahnya, tidak hanya di Jawa Timur saja. Dulu kita memang menjadi pioner, tapi di Indonesia sekarang sudah banyak sekali follower untuk D3 RMIK. Nah,
apa sih upaya atau strategi prodi untuk memberi warna pembeda gitu dibandingkan dengan prodi D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan yang lain yang ada di Indonesia? Ya, Bu Ani, benar sekali. Kita yang pertama ya di Jawa Timur. Jadi sepertinya dulu ini didirikan itu adalah kalau di marketing tuh sepertinya menangkap niche market. Jadi niche market itu kalau di marketing itu adalah bagian kecil dari pasar besar yang mempunyai permintaan-permintaan khusus, permintaan-permintaan khusus yang tidak bisa digarap oleh pasar yang besar. Jadi kita menangkap itu karena memang ada kebutuhan terhadap perekam medis, dan dulu ini perekam medis itu masih dipandang sebelah mata kayak butuh nggak butuh gitu, tapi memang waktu itu memang sudah mulai bahwa rekam medis itu memang harus dididik secara khusus, maka dibukalah prodi D3 ada di Jakarta, di Jawa Tengah ada, di Jawa Timur ini belum ada gitu loh. Di Jawa Timur ini belum ada, sama juga maka dibukalah prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, sama juga dengan S1 ya. Malah waktu itu S1 nomor 1 di Indonesia. Ya, kita Stikes kita pertama kali membuka. Jadi mungkin Stikes memang menangkap niche market tersebut. Jadi yang belum disadari banyak orang, tetapi kita adakan prodinya, dan sekarang ini sudah bukan niche market lagi, sekarang udah high demand. Jadi prodi rekam medis sudah kayak jamur di musim hujan. Sama juga program studi S1 sudah juga kayak jamur di musim hujan, semua pada mendirikan bermunculan semuanya. Iya, prodi D3 dan S1. Jadi gimana sih supaya kita itu bisa dibedakan dari tempat lain? Nah, kalau secara kurikulum kita kewirausahaan, jadi semua secara nasional di sektor pendidikan juga diingatkan terus oleh Dikti bahwa harus ada mata kuliah KWU ya. Betul. Jadi kita Stikes juga intens sama dunia kewirausahaan. Jadi mereka nanti misalnya menjadi nakes, mereka juga bisa mempunyai pikiran untuk membuka lapangan kerja. Ya, penduduk kita 200 juta, cuma 5% yang menjadi wirausaha. Jadi ini juga Stikes juga concern dengan masalah itu. Jadi ada kewirausahaan, dan ini di S1 juga ada ya, Bu Anif ya. Semuanya ada. Kemudian ada administrasi perkantoran karena kita pengelolaan rekam medis. Nah, mereka bekerjanya juga administrasi
secara administrasi. Jadi kita ada kuliah administrasi perkantoran untuk memantapkan nanti kalau mereka nanti sudah bekerja. Kemudian ada kodifikasi komprehensif. Jadi pelajaran tentang kode diagnosa itu mempelajari 12 sistem tapi secara terpisah. Kemudian ini adalah ide dari Bapak Ketua Stikes bagaimana kalau kita membuat suatu mata kuliah yang kodenya itu dipelajari secara komprehensif, karena penyakit itu kan tidak hanya yang dampaknya lokal, tapi juga dampaknya seluruh tubuh. Kalau di bahasa medis artinya dampaknya itu juga sistemik. Jadi seharusnya kodifikasi itu juga dipelajari secara komprehensif, dan ini nggak ada di tempat lain, cuman di Stikes ya. Oke. Kemudian ada pengantar animasi. Jadi karena kita juga belajar komputernya juga banyak, ditambahin animasi supaya nanti kalian bisa yang tertarik dengan animasi. Kita ada pengantar animasi. Kemudian sama dengan S1 kita ada Kapita Select, Pak. Oke, baik. Jadi ini artinya Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan ini ada banyak sekali perbedaan dibandingkan dengan Prodi D3 Rekam Medis yang lain gitu. Karena kalau di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo, teman-teman diajari ada tambahan tentang bahasa Inggris. Jadi dengan harapan semoga aja nanti pangsa pasarnya kita nggak hanya untuk alumninya kita, nggak hanya untuk Indonesia, mungkin juga bisa keluar dari Indonesia gitu, karena dibekali dengan bahasa Inggris dan TOEFL. Kemudian ada tadi masalah matematika. Matematika juga merupakan salah satu bagian dari filsafat ilmu gitu, karena kalau kita memahami filsafat maka bisa mengkonekkan dengan mata kuliah yang lain. Dan ada beberapa lagi tadi contoh yang paling unik gitu ya, ini rekam medis prodi kesehatan tapi juga diajari animasi. Nah, artinya otak kanan dan otak kiri juga bisa jalan seimbang gitu ya, biar nggak terlalu biar nggak terlalu kaku gitu untuk mempelajari ilmu rekam medis dan informasi kesehatan. Ini kalau menurut saya sangat-sangat luar biasa sekali, Bu Titin. Ini bisa menjadi pembeda yang sangat luar biasa, karena nanti dengan harapan beberapa kurikulum atau mata kuliah yang berbeda, maka alumni kita juga sudah siap pakai gitu dengan beberapa kelebihan yang sudah diberikan oleh Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Baik, terima kasih Bu Titin. Ini kita menginjak ke pertanyaan yang ketiga, ya. Oke, D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo itu yang pertama di Jawa Timur. Jumlah lulusannya sudah banyak, sudah 1.000 orang gitu, dan sudah tersebar di Indonesia. Di zaman yang semakin maju ini, dan kita memang sudah menjadi the first di Jawa Timur, itu tidak cukup. Nah, strategi apa ini yang bisa diterapkan agar kita menjadi yang terdepan untuk prodi D3 RMIK? Monggo Bu Titin. Ya, betul sekali Bu Anit. Kita lulusannya sudah 1.000, tetapi lulusan yang banyak ini kalau secara kuantitas, ya apalah artinya kalau kita tidak bisa mengelola, terus kemudian tidak bisa mengelola, memanfaatkan, terus yang terakhir yang berat sekali itu adalah tidak bisa ngomong gitu. Karena dari lulusan yang sudah lulus ini, lulusan ini, mahasiswa yang sudah lulus ini, kalau mereka kesannya tidak baik terhadap mereka selama belajar di Stikes, nggak akan merekomendasikan untuk sekolah di Stikes ya. Jadi itu yang paling berat. Yang kedua yang berat itu adalah menjadi yang pertama di Jawa Timur, karena menjadi pioner ya it's not enough. Jadi kalau yang menjadi pertama itu tidak cukup, apalagi kalau menjadi pertama kemudian ternyata kita yang belakang. Berarti kan kita hanya menjadi follower. Padahal harusnya kita itu menjadi leader, karena kita yang pertama. Dan kalau kita menjadi follower ya pada akhirnya kita hanya akan menjadi sejarah aja kalau kita itu yang pertama di Jawa Timur. Terus kemudian lulusan yang sudah 1.000 ini harus kita sadari bahwa relationship kita, hubungan kita sama alumnus itu adalah hubungan yang never ending. Jadi bukan hanya sekedar hubungan yang selesai gitu. Jadi
hubungan yang selesai hulu tanpa hilir gitu, enggak. Tapi hubungan yang harus selalu kita bangun, karena kita bagaimanapun ketika mereka lulus kita tetap membutuhkan alumni. Kalau hubungan kita baik, kalau kita PKL, kita kan juga dipermudah ngajak alumni gitu. Karena yang membimbing itu kan kakak-kakak kelasnya ya. Alumni kita juga. Betul. Kemudian kalau akreditasi, kemudian alumninya kita undang karena mereka dilayani dengan baik, diomong dengan baik. Terus kan bisa ketika ditanya asesor ngomongnya kan juga positif. Nah, itu kan kembali ke kita lagi gitu. Dan itu adalah hal yang bagaimana alumni-alumni kita itu merasa bahwa Stikes ini masih berdampak terhadap mereka meskipun mereka sudah lulus. Jadi misalnya kita mengadakan seminar rekam medis itu mengundang dan alumni senang karena alhamdulillah ada seminar di Surabaya nggak jauh-jauh, terus mereka juga bisa mendapatkan SKP untuk perpanjangan STR, terus mendapatkan update ilmu juga gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita harus mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan alumni. Jadi yang tadi itu menjadi pionir itu tidak cukup. Contohnya aja ada universitas yang usianya di bawah 10 tahun, tapi dia udah bahkan peringkat nasionalnya sudah masuk 20 besar. Nah, seperti ini jadi akhirnya menjadi yang pertama itu sebenarnya nggak cukup. Nah, dan sebelum Stikes sampai di level sampai hari ini, ya kita harus berterima kasih dan salam hormat kami kepada Bapak Ibu pendahulu yang pertama-tama kali mengajar di Stikes, karena beliau-beliau itulah yang meletakkan dasar mutu dari lulusan-lulusan D3 rekam medis yang saat ini dianggap baik. Ya, jadi kalau saya bertemu dengan orang rumah sakit, terus orang rumah sakit bilang, terima kasih Bu udah mendidik dengan baik, lulusannya siap pakai gitu. Kita bahagia gitu mendengarnya, dan itu sebuah sesuatu yang positif buat Stikes. Jadi beliau-beliaulah yang membuka jalan awareness ya, kesadaran bahwa ada prodi D3 rekam medis dan informasi kesehatan begitu di Jawa Timur. Jadi ke masyarakatnya itu juga tahu, ada prodi D3 rekam medis, terus kemudian penggunanya juga tahu. Itu kelihatan dari Surabaya itu di puskesmasnya hampir semua menggunakan alumninya kita, alumni rekam medis, dan di kota-kota lain belum ada. Nah, inilah awareness inilah yang harus kita bangun supaya puskesmas-puskesmas di tempat lain, di kota lain menggunakan lulusan dari D3 rekam medis. Nah, itu awareness itu masih menjadi PR buat kita karena kita itu masih regionally routing. Jadi masih mengakar di regional, itu pun dalam tataran mulut ke mulut ya. Kalau istilah marketingnya word of mouth yang positif. Jadi belum masih top of mind. Kalau top of mind itu prodi D3 rekam medis, orang akan nyebut Stikes. Nah, itu kita masih belum dikenal masyarakat luas, hanya kepada masyarakat yang punya tetangga, punya saudara yang bekerja di rumah sakit. Tapi masyarakat umum masih belum sadar bahwa prodi D3 rekam medis dan informasi kesehatan itu bisa menjadi salah satu pilihan buat putra-putra mereka. Betul. Padahal ini prodinya juga ditunggu sudah lama ya, ditunggu-tunggu juga untuk vaskes yang ada di lapangan gitu. Oke, baik. Jadi ada beberapa pembeda gitu teman-teman semuanya, strategi yang bisa diterapkan untuk kita tetap menjadi yang terdepan untuk prodi D3 rekam medis, yaitu menggandeng alumni. Itu salah satu hal yang mungkin banyak orang mengatakan ya sudah dilulus saja, tetapi untuk kita strateginya adalah tetap menjaga erat tali silaturahim dengan alumni. Baik, Bu Titin, the last question. Di masa pandemi ini, Bu Titin, susah ya mengkoordinir prodi di masa pandemi. Nah, ini media pembelajaran apa sih yang digunakan? Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa
ini kan pandemi online, maaf emangnya masih ada kuliah gitu. Nah, ini mungkin kita menyingkirkan pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Di pendidikan rekam medis, media apa yang digunakan untuk tetap belajar dosen dengan siswa? Silakan Bu Titin. Ya, pembelajaran online ini Bu Anit ya the best option ya that we have today. Jadi kita mau luring, mau maksa juga nggak bisa karena bagaimanapun kesehatan yang lebih penting. Betul. Dan yang sebenarnya kritis bagaimana membawa praktikum itu ke dalam pembelajaran. Praktikum tidak boleh terganggu gitu loh di pandemi. Sekolah jalan terus. Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat bahwa sebenarnya pembelajaran online itu upayanya luar biasa dibandingkan kita ngajar langsung. Setuju. Itu sebenarnya yang harus kita sosialisasikan terus menerus, karena ada juga anggapan dari masyarakat sudah online tapi kok SPP-nya tetap ya gitu. Ya seperti itu. Nah, itu yang harus kita sosialisasikan bahwa meskipun online tapi sebenarnya upayanya jauh lebih luar biasa. Ya Bu Anif, jadi kalau untuk media saat ini kita melaksanakan gabungan ya, karena gabungan dari dua cara, yaitu belajar secara langsung dan belajar tidak langsung. Belajar secara langsung itu misalnya seperti ini, ya ketemu di video konferensi itu secara langsung. Kemudian kalau misalnya dengan menggunakan chatting menggunakan WhatsApp group itu juga secara langsung. Nah, kalau kita menggunakan e-learning atau menggunakan misalnya Google Classroom ya, yang sudah terkenal karena paling enak digunakan, gampang juga untuk diterapkan, itu tidak langsung. Itu tidak langsung karena Bapak dosennya kalau menjawab itu juga tidak langsung, tapi beda dengan WhatsApp group atau seperti ini Zoom, itu adalah menjawab secara langsung. Jadi kita menggunakan dua metode pembelajaran secara langsung, karena kita pilih secara langsung karena butuh kecepatan langsung dari dosen dan mahasiswa untuk menjawab. Dari kita pilih pembelajaran secara langsung, satunya dengan video, tapi video konferensi itu bandwidth-nya tinggi. Betul. Butuh koneksi yang bagus. Nah, untuk kita menanggulanginya itu adalah dengan yang lebih murah, langsung tapi lebih murah, yaitu dengan Zoom. Mahasiswa tidak paham bisa dilanjutkan ke diskusi di WhatsApp. Jadi kita langsung di WhatsApp group ya. Menggunakan dua itu. Kemudian Stikes juga bergerak dengan cepat untuk mengembangkan e-learning-nya. Jadi kita belajarnya menggunakan e-learning, kemudian dosen juga mengembangkan soal-soal dan ujian dengan menggunakan formulir online begitu. Jadi dengan formulir online ini juga lumayan canggih ya, kita bisa tracking kapan sih si mahasiswa itu mulai buka soal, dia selesai berapa menit durasinya, sampai apakah mahasiswa itu fokus atau pindah-pindah tab di browsernya, itu bisa diketahui saat dia membuka soal. Dan kemudian juga Stikes juga menguatkan pembangunan IT ya secara cepat, termasuk itu tadi mengembangkan e-learning-nya. Kemudian yang paling membantu untuk ketika belajar secara tidak langsung, paling membantu adalah dosen-dosen dimotivasi untuk membuat video pembelajaran. Jadi ketika selesai tetap bisa diputar secara berulang-ulang. Dan kita juga memberikan akses kepada mahasiswa untuk membuka rekaman ketika kuliah di Zoom itu. Jadi kita buka aksesnya, linknya ada tersedia, mahasiswa bisa melihat kembali kelasnya pada pagi itu, bisa replay begitu Bu Ani. Ya, jadi ada banyak cara gitu ya. Jadi jangan dikira sekolah online itu
gampang gitu, susah karena kita butuh HP, kita butuh laptop, kita butuh kuota. Nah, apalagi SPP-nya terus dipakai apa? Itu tadi buat bayar bandwidth gitu, itu juga mahal. Nah, itu mungkin kalau orang awam tidak sampai berpikir ke sana, Bu Titin. Nah, ini teman-teman dan sahabat IRSDS dimanapun Anda berada, bahwa tetap perkuliahan ini berjalan, tetapi dengan media yang berbeda, mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan IT. Nah, IT itu selalu ada supportnya, baik itu hardware maupun softwarenya, ini harus sinkron, harus ada. Nah, ini biayanya tidak sedikit. Nah, Astikes memfasilitasi untuk tetap melakukan pembelajaran, baik itu secara langsung yang tadi dikatakan oleh Bu Titunnya, sudah kita siapkan karena masing-masing prodi, kebetulan di Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo ini ada 2 prodi, masing-masing prodi sudah memiliki link Zoom sendiri-sendiri. Gitu. Itu juga salah satu fasilitas yang sangat luar biasa karena bisa mensupport untuk pembelajaran. Oke, baik Bu Titin, mungkin dari sekilas tadi yang kita bahas gitu ya, prodi D3 rekam medis itu layak nggak menjadi pilihan? Sangat layak. Semua prodi di Stikes itu sangat layak. Artinya memang layak untuk menjadi pilihan bagi teman-teman semua yang ada di rumah yang mungkin sekarang masih kalau mau memilih prodi apa yang dulu gagal SBMPTN, SNMPTN, boleh memilih kok. Choose ya. Choose. You will choose D3 rekam medis dan informasi kesehatan. Terima kasih Bu Titin atas waktunya. Sampai ketemu lagi Terima di kasih lagi. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih. Sama-sama. Ini yang kedua, masih ada yang ketiga. Jangan lupa saksikan kita semua di YRSDL Talk episode berikutnya. Selamat sore. Selamat sore.